Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama ditolong Tuhan menikmati hari baru, menikmati kebaikan demi kebaikan Allah dalam tidur malam kita. Dan mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih sepanjang kawal malam Tuhan sudah jaga dan lindungi kami. Tuhan bawa kami menikmati istirahat malam. Dan Tuhan tolong kami untuk kami bangun menikmati hari baru. Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami berterima kasih untuk kekuatan, untuk pertolongan, untuk berkat-berkat baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman, berkati hamba-Mu dan setiap Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema bersama itu lebih baik. Bersama itu lebih baik. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan di zaman modern ini, di era yang canggih ini dengan berbagai macam kemajuan, penemuan-penemuan teknologi dan juga lifestyle, gaya hidup manusia, kecenderungan manusia menikmati hidup personal. Manusia suka dengan privacy dan manusia begitu mulai mengagumi dan menyenangi hidup sendiri. Tidak sedikit anak-anak berada di tengah keluarga, tapi anak-anak itu menikmati kehidupan sendiri dan tidak suka diketahui oleh orang tuanya apa yang menjadi aktivitasnya, apa yang sedang terjadi dengan mereka. Banyak anak-anak menutup diri, efek dari kehidupan personal. Dan juga mungkin suami istri juga menjadi lebih menjaga privasi. Tidak sedikit juga suami-suami mengunci, memasang password untuk handphonenya agar istrinya tidak mengetahui data-data apa saja atau tidak, supaya istrinya tidak mudah membuka handphone. Demikian juga istri-istri ada yang memasang password untuk handphonenya. Kenapa? Oh, this my privacy. Ini privasi saya. Bapak Ibu Saudara, sadarkah bahwa kehidupan keluarga Kristen mulai dikacaukan dengan ajaran zaman ini? Manusia secara tidak sadar digiring untuk hidup menjauh dari rancangan Allah yang memang dari mulanya Tuhan itu menyiapkan, menciptakan kita untuk hidup bersama. Mari kita perhatikan di dalam firman Tuhan, kitab Kejadian pasal 2. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Manusia menciptakan lembaga pernikahan karena manusia itu tidak baik hidup seorang diri saja. Tapi akhir-akhir ini bukankah banyak orang suka hidup sendiri? Tidak suka menikmati hidup pernikahan. Pernikahan itu menjadi sebuah beban. Pernikahan itu tidak terlalu baik dan hidup sendiri itu enjoy. Anak-anak hidup sendiri tanpa diatur orang tua, bahkan kalau sudah mulai kerja lebih memilih untuk kos. Karena privacy, karena tidak suka diatur, karena tidak suka diawasin, tidak suka diperhatikan. Lebih memilih sendiri. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa Allah membangun rumah tangga, Allah membangun kehidupan keluarga karena manusia itu tidak baik seorang diri. Kata baik di sini menggunakan kata tov yang maksudnya berkat. Manusia itu tidak ada di dalam berkat saat hanya sendirian saja. Perhatikan, tidak di dalam berkat Allah. Bapak Ibu Saudara menunjukkan kata tidak baik ini
menunjukkan hal-hal yang buruk akan terjadi, bukan hal-hal baik yang akan datang. Kalau di dalam Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Seperti ada sebuah perbandingan ya, mungkin sendiri itu baik, tapi kalau berdua itu lebih baik. Artinya hidup bersama itu lebih baik. Hidup dalam berkat-berkat yang melimpah karena dia akan menerima upah. Dia akan menerima berkat kalau mereka berjerih lelah bersama. Banyak Bapak Ibu Saudara ketidakbaikan saat manusia hidup seorang diri. Dikatakan dalam ayatnya 10, kalau dua orang berjalan bersama, jika satu orang jatuh, yang lain bisa menolong. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika seseorang dipercaya untuk memikul beban 100 kilo dan dia dalam kegagahannya menanggung dan memikul itu dalam sebuah perjalanan 1 kilo, dengan beban 100 kilo memikul sepanjang jalan 1 kilo. Saat dia jatuh, siapakah yang akan menolongnya? Dia akan bangun sendiri, akan berjuang sendiri. Tuhan katakan akan diberkati orang yang menjalani kehidupan bersama, hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama. Karena saat dia jatuh, ada yang menolong dia untuk bangkit kembali. Saat seorang itu memutuskan untuk berjalan berdua, beban 100 kilo itu akan diangkat bersama, dijinjing bersama, sehingga 1 kilo pun akan menjadi lebih nikmat. Karena dalam perjalanan itu bisa dijinjing sambil tertawa, sambil bercerita sepanjang perjalanan, sehingga perjalanan itu tidak terasa berat, sehingga fokus juga tidak kepada beban itu. Karena saat berjalan sambil menjinjing beban, dia bisa sambil menikmati kebersamaan, bisa saling mendengarkan cerita, saling menghibur satu dengan yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan. Karena kehidupan bersama itu kehidupan yang dirancang Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan tergiring oleh gerakan zaman baru yang menggiringmu untuk menikmati kehidupan personal. Karena saat engkau sendiri, beban menimpamu, engkau akan fokus dengan bebanmu, dan bebanmu itu engkau sembunyikan dari orang lain, dan engkau akan semakin tertindih, engkau akan semakin terjepit. Kenapa banyak anak-anak muda tidak mampu menanggung pergumulannya dan mengakhiri hidupnya? Karena dia merasa sendiri, padahal Tuhan memberikan papa mama. Anak-anak muda, jika engkau merasa sendiri, kenapa engkau tidak melihat adanya keluargamu di sekitarmu? Jangan engkau termakan oleh bujukan iblis di zaman modern ini. Entah apa saja yang dia bisikan. Tapi ingat apa kata Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Hadapi pergumulanmu bersama dengan orang tuamu, bersama dengan kakak-kakakmu, dengan adikmu. Kenapa sekarang tidak ada relasi yang bersama antara kakak dan adik? Tidak ada kedekatan, tidak ada kerekatan. Hari ini, bangkitkan kebersamaan itu. Bangun kebersamaan itu, karena Allah merancang kebersamaan itu. Suami istri jangan tergiring oleh gerakan zaman baru ini. Sudah terlalu banyak tulisan, terlalu banyak video singkat yang sebenarnya menyadarkan kita. Kenapa saat di meja makan, bisa satu meja, bisa dari satu masakan, tapi masing-masing dengan gadget sendiri. Suami istri bisa satu tempat tidur, tapi masing-masing berkomunikasi dengan handphonenya tanpa membangun komunikasi dengan pasangannya. Kenapa handphonemu menjadi lebih dekat denganmu daripada pasanganmu? Kenapa engkau bisa tertawa dengan orang yang jauh yang engkau telepon, tetapi dengan orang di sebelahmu engkau tidak bisa tertawa bersama? Hati-hati, waspada. Ini godaan zaman baru yang mengacaukan kehidupan kebersamaan. Jika kehidupan kebersamaanmu mulai tidak bisa engkau nikmati, stop. Berhenti dari kehidupan personal. Mulai
Terima firman ini dan ingatlah, engkau tidak baik seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wanita yang kesepian bukan hanya karena menjanda, tapi saat tidak pernah ada komunikasi dengan pasangannya di dalam rumah tangganya. Tapi jika wanita itu sadar bahwa suami itu adalah pemberian Tuhan, bangunlah komunikasi dengan suamimu. Suami, jika engkau merasa sendiri, harus menanggung nafkah keluargamu, sadarlah, istrimu adalah penolong yang Tuhan berikan. Dan ceritakanlah apa yang menjadi pergumulanmu tentang pekerjaanmu, apa tantangan dan kesulitan yang kau hadapi tiap-tiap hari di dunia pekerjaanmu, sehingga istrimu sebagai penolongmu bisa memberikan ide, bisa mendoakanmu, bisa menolongmu dengan memberikan hal-hal yang bisa dia pikirkan. Jangan engkau gengsi menceritakan apa keberadaanmu kepada pasanganmu, karena berdua lebih baik. Jika satu orang jatuh, satu orang mengangkatnya. Jika satu orang sedih, yang satu akan menghiburnya. Kenapa engkau menikmati pergumulanmu sendirian? Orang tua punya anak-anak, anak-anak punya orang tua. Berjalan bersama dengan keluarga kita. Keluarga kita adalah lembaga yang dibangun oleh Tuhan. Tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Seorang diri tidak berarti Anda sedang berada di kamar kos Anda sendiri. Sekalipun Anda berada di kamar kos, tapi jika hati Anda ada bersama dengan keluarga, engkau masih kuat. Karena engkau sedang berjalan bersama dengan keluargamu menjalani kehidupanmu. Jangan lupa untuk sharing, jangan lupa untuk berkomunikasi. Hidup bersama itu lebih baik. Hidup bersama itu lebih baik. Jangan engkau merasa lebih baik aku menjauhkan diri supaya mereka tidak tahu bebanku, supaya mereka tidak ikut memikul pergumulanku. Tidak. Tuhan taruh kita untuk hidup bersama. Bersama itu lebih baik. Berdua itu lebih baik. Berdua itu lebih baik. Berjalan berdua itu lebih baik. Suami istri, jika engkau datang ke altar Allah dengan bergandengan tangan, menyatukan hati untuk memohon berkat-Nya. Mulai hari-hari ini, tetaplah engkau bergandengan tangan, rekatkanlah hatimu untuk kembali bersatu. Hadapi pergumulanmu bersama, karena berdua itu lebih baik. Jangan engkau hadapi sendirian, karena pasanganmu adalah pemberian Tuhan. Anak-anakmu adalah pemberian Tuhan. Sendiri itu tidak baik, tetapi berdua itu lebih baik. Bersama itu lebih baik. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jalani sepanjang hari ini bersama dengan keluarga kita, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan Tuhan yang adalah pendamping kita yang sejati. Sendiri tidak baik, tapi berdua itu lebih baik. Jika mungkin engkau di dunia ini tidak memiliki siapa-siapa, cari anggota persekutuan menjadi mentormu. Cari rekan persekutuan menjadi sahabat doamu. Dan Yesus tentunya sebagai Bapa kita yang berjalan bersama dengan kita. Jangan hadapi sendirian. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan orang-orang, anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih. Tuhan menolong kami dan mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini kami tidak baik hidup sendirian. Banyak incaran iblis yang ingin menjatuhkan kami dan menjauhkan kami dari Tuhan. Waktu kami sendiri, kami gampang lelah. Waktu kami sendiri, kami bisa capek, kami bisa jatuh. Tapi kami mau menikmati kehidupan berjalan bersama Tuhan dan bersama dengan manusia-manusia Tuhan yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih untuk pasangan, terima kasih untuk anak. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan mereka. Karena perjalanan hidup kami akan menjadi lebih baik saat kami bersama Tuhan, saat kami juga bersama dengan keluarga kami.
Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara hari ini, agar mereka tidak merasa berjalan sendirian, tidak merasa menanggung beban hidup sendirian, karena mereka memiliki Tuhan dan mereka memiliki juga orang-orang yang mengasihi. Terpujilah namamu ya Allah. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan berjalanlah hari ini. Hiduplah hari ini bersama dengan Tuhan dan bersama orang-orang yang Tuhan berikan di sekitarmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.